Ada cukup banyak standar yang dipakai dalam mengelola IT risk management. Salah satunya ada yang dikeluarkan oleh ISAKA dan ITGI, yaitu COVID 2019. Apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan standar berbasis COVID 2019? Baiklah, berikut ini akan saya sampaikan yang dimaksud dengan standar COVID 2019 untuk proses managing IT risk. Pada dasarnya ada 6 urutan proses utama yang harus kita perhatikan. Masing-masing adalah collect data, analyze risk, maintain a risk profile, articulate risk, define a risk management action portfolio, dan respond to risk. Mari kita masuki satu persatu. Collect data. Pada aktivitas ini yang kita lakukan adalah mengumpulkan data-data terkait dengan insiden-insiden ya atau problem-problem yang pernah terjadi selama ini, selama organisasi atau perusahaan berdiri. Mengoleksi data ini sungguh penting agar kita tahu seperti apa risk yang dihadapi oleh organisasi. Walaupun berada dalam satu industri, misalnya sama-sama bank atau sama-sama perusahaan telco atau sama-sama perusahaan manufacturing, setiap perusahaan atau organisasi dihadapkan pada risiko exposure yang berbeda-beda. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk mencatat dengan baik-baik risiko apa saja atau kejadian-kejadian insiden apa saja yang pernah terjadi di masa lalu. Di sini kita bisa melihat seperti apa exposure risiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ini juga nanti akan bisa dipakai bagi kita untuk mengetahui ya seperti apa di kemudian hari hal-hal seperti apa yang harus kita fokuskan terkait dengan risk. Mengapa demikian? Karena risk itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan. Tidak semuanya relevan dengan kondisi perusahaan atau organisasi tempat kita berada. Oleh karena itulah maka mengoleksi data, mengumpulkan data terkait dengan satu, risiko, kejadian, insiden, problem apa yang pernah jadi di masa lalu, kita catat. Kedua, kemungkinan-kemungkinan yang akan mungkin bisa terjadi kepada kita karena menimpa industri sejenis lainnya, perlu juga kita catat untuk mengantisipasi, walaupun kita belum pernah mengalaminya. Dan yang ketiga, yang biasa dilakukan juga, mengumpulkan data dengan cara melihat publikasi, laporan riset, dan juga berita-berita dari berbagai tempat terkait dengan risiko atau insiden IT yang belakangan mengemuka. Itulah yang kita lakukan dalam aktivitas pertama, yaitu mengoleksi data. Dalam aktivitas kedua, yaitu menganalisis risiko. Nah, setiap risiko itu kita dalami. Kita lihat berbagai karakteristiknya. Misalnya, nama risikonya apa? Menimpa apa? Menimpa database, menimpa jaringan, menimpa sumber daya manusia, menimpa aplikasi atau apa? Ya, risiko yang kita hadapi itu. Kemudian kita lihat frekuensinya selama ini seperti apa. Bagaimana frekuensinya terjadi di masa lalu? Sering, jarang, sering sekali, kadang-kadang gitu ya, tidak menentu. Apakah terjadi secara periodik atau tidak, atau pada saat-saat tertentu, musim-musim tertentu, kita dalami. Kemudian waktu dulu terjadi itu seperti apa dampaknya pada perusahaan. Ya, langkah apa yang kemudian dilakukan pada saat itu. Bagaimana kerugian-kerugian yang dialami oleh organisasi atau perusahaan. Kita lakukan analisis secara detail mengenai risiko yang ada. Tujuannya agar kita tahu masing-masing karakter dari risiko itu seperti apa. Ya, masing-masing properties, atribut dari risiko itu kita pelajari. Karena pasti ada banyak sekali jenis risiko dengan profilnya masing-masing. Demikian juga bisa kita pelajari ya, bisa kita analisa. Ketika dulu terjadi ada kejadian itu atau belakangan ini ketika berhadapan dengan risiko itu, langkah manajemen apa yang ditempuh? Apakah menerima risiko itu, accept, ataukah menghindarinya, avoid, ataukah memitigasinya, mitigate, atau mengalihkan ke tempat lain, transfer.
Nah, hal ini perlu kita catat sebagai bagian dari karakteristik, profil, atau atribut dari risiko. Kemudian yang ketiga yang namanya maintain a risk profile. Risiko yang kita hadapi ada yang berhasil kita antisipasi, tapi ada juga yang tidak berhasil kita antisipasi, tapi terjadi juga. Namun kita berusaha keras untuk mencegah agar dampaknya tidak tinggi. Nah, risiko itu sifatnya dinamis. Mungkin dulu kejadiannya sering, tapi setelah kita lakukan perbaikan, jarang terjadi kembali. Maka kita bisa memutakhirkan atau mengupdate profil risiko, atribut atau karakteristik risiko dari yang sering menjadi jarang. Demikian juga dulu mungkin kita melakukan strategi mitigasi terhadap risiko yang ada. Namun dengan kemajuan teknologi dan dengan banyak hal-hal yang dilakukan manajemen, mungkin saat ini kita accept. Nah, profil risiko yang kita miliki secara utuh tadi, kita mutakhirkan, kita update selalu, kita maintain selalu. Karena tidak mungkin orang yang memiliki profil risiko, kemudian dia berhasil mengatasinya, profil di kemudian hari sama, pasti berbeda. Dampaknya juga mungkin bisa berbeda, karena mereka sudah berhasil menemukan cara mengurangi kerugian-kerugiannya. Jadi intinya adalah risk profile harus diupdate selalu, harus dimutakhirkan, karena bisa berubah karena sifatnya dinamis. Yang berubah bisa nama risikonya, bisa kategori risikonya, bisa juga dampak risikonya, frekuensi kejadiannya, ya strategi menghadapinya, itu bisa berubah semua. Di situ kita lakukan pemutakhiran dengan cara memelihara data terkait dengan risk profile. Kemudian yang keempat adalah articulate risk. Saudara-saudara, risiko itu kan menimpa banyak titik dalam organisasi dan juga berhubungan dengan banyak stakeholder. Nah, setiap stakeholder pasti memiliki risiko exposure yang masing-masing, tidak sama. Ya, insiden yang kerap menimpa manajemen dalam bidang IT mungkin beda dengan insiden yang kerap menerima user atau data operator misalnya. Atau yang menimpa orang-orang yang bekerja di divisi IT. Atau yang menimpa orang-orang yang mengembangkan aplikasi. Pasti mereka memiliki risiko yang berbeda-beda, jenisnya maupun karakteristiknya. Oleh karena itu kita perlu melakukan edukasi, sosialisasi, mengingatkan kembali ya dan mendampingi mereka dengan cara menekankan fokus atau mengartikulasikan risiko yang dihadapi terhadap masing-masing stakeholder. Kepada mereka yang mengelola network misalnya, ya kita jelaskan risiko apa saja yang membayangi mereka. Mereka yang mengelola database juga demikian. Mereka yang mengelola SDM, policy juga demikian. Nah, dengan cara begitu maka masing-masing stakeholder mengetahui risiko mana yang harus mereka fokus, yang harus mereka perhatikan. Karena risiko itu membayangi mereka. Ya, itu articulate risk. Dan kemudian yang kelima barulah mendefine a risk management action portfolio. Berdasarkan semua risk yang sudah dikumpulkan, dianalisis, dimutakhirkan, kita menentukan dan merekam seperti apa aksi kita. Ya, aksi yang kita rekam yang pernah kita lakukan di masa lalu, yang saat ini kita lakukan maupun juga yang akan kita lakukan di masa mendatang. Ya, kita lihat juga bagaimana customer kita, stakeholder kita merasa puas dengan cara kita memanage risiko, ditulis di sana. Ditulis juga bagaimana usulan-usulan kita mengenai bagaimana caranya memitigasi, mentransfer, mengesep atau mengoffer risiko diterima atau ditolak oleh perusahaan. Sehingga kita harus mencari action alternatif. Jadi kita mendefinisikan semua jenis-jenis aksi yang akan kita lakukan mulai saat ini ke depan terkait dengan risiko A, B, C, dan D. Nah, ini semua penting karena inilah pada dasarnya isi dari manajemen risiko IT dari sebuah organisasi atau perusahaan. Barulah yang terakhir kita respond to risk.
Kalau memang itu transfer, ayo kita transfer sekarang. Kalau kita avoid, bagaimana cara avoidnya? Kalau kita accept, oke, kita biarkan itu akan terjadi. Atau kita mitigate, bagaimana kita memitigasinya? Dalam hal mengurangi probabilitas terjadi atau mengurangi dampaknya jika terjadi. Ini adalah tahapan respond to risk, yaitu ketika insiden terjadi, risiko yang tidak diharapkan terjadi, kita merespon sesuai dengan strategi yang telah kita tetapkan sebelumnya. Demikian saudara-saudara sekalian, contoh dari aktivitas-aktivitas yang oleh COVID 2019 disarankan untuk dilakukan bagi mereka yang ingin mengelola risiko teknologi informasi. Terima kasih.